Jumpa lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan dan teman-teman guru PJOK dimanapun berada yang masih tetap semangat belajar soal-soal PJOK P3K. Langsung saja di sini kita akan membahas beberapa soal. Agak kurang enak badan. Ini ada soal dari beberapa teman, coba saya bahas ya, langsung saja. Satu, guru mengadakan kompetisi antar peserta didik berupa pemanasan menuju garis finish menggunakan 3 balok. Kita kunci dulu. Seukuran batu bata secara bergantian sebagai pijakan. Nah, kita kunci dulu di sini ya. Apa tujuan utama guru mengadakan permainan pembelajaran tersebut? Ingat, di sini adalah permainan ya, manasan, bukan materi pembelajaran, itu yang diingat ya. Kompetisi antar peserta didik berupa pemanasan ya, mengadakan permainan, saya tekankan di sini. Terus dia menggunakan 3 balok. 3 balok ini adalah sarana yang digunakan untuk berjalan ke seberang atau jarak ke berapa meter dari yang ditentukan oleh guru. Nah, dari sini sebenarnya sudah diketahui kalau Bapak Ibu guru semua pernah melakukan permainan seperti ini, pasti akan mudah dalam menjawab soal ini. A. Melatih keseimbangan dinamis peserta didik. Apakah ini bentuk latihan keseimbangan? Nah, B. Melatih koordinasi tangan dan kaki. Koordinasi tangan dan kaki peserta didik. Yang C. Melatih kecepatan tangan dan kaki mencapai garis finish. Kita baca dulu semuanya ya. Yang D. Melatih keseimbangan tubuh saat di atas balok. Ini juga dengan A. Apakah permainan ini adalah bentuk latihan keseimbangan? Nah, itu pertanyaan saya. Yang E. Melatih kekuatan kaki menahan tubuh saat di atas balok. Nah, di sini saya kasih contoh aja. kalau di sini kalau keseimbangan bukan ya, dia adalah bukan latihan keseimbangan ya. Berarti antara kita ada coret antara A sama D. Pasti nanti banyak yang protes, terutama yang C juga. Kenapa ya? Kenapa ini juga jebakan? Ini jebakan. Nah, ini saya ada beberapa. Ini saya ada sedikit contoh. Kalau ini saya menggunakan dua balok, bukan 3 balok, karena juga sarananya kurang juga. Jadi kurang lebih soal ini mengarah materi pemanasan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari melihat ini, jawaban yang tepat adalah apakah tangan dan kaki mencapai garis finish? Kan tidak mungkin kecepatan tangan dan kaki ya. Yang tepat adalah yang B, melatih koordinasi tangan dan kaki. Lebih tepatnya ke sana. Soal ini mengarahnya ke sana. Kalau menurut saya, kalau yang keseimbangan dan kekuatan kaki tidak ya. Kalau kekuatan atau keseimbangan mesti teman-teman berpikirnya batu bata ya. Ini adalah seukuran batu bata, balok ya. Dan ini adalah bentuk pemanasan permainan, bukan latihan ya. Itu yang sebagai kata kunci buat rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut saja ke nomor 2. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan motorik
peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini juga soalnya panjang nih ya. Titiknya mana? Oh ini. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif diajarkan pada peserta didik kelas berapa? Wah, ini soal ini seharusnya saya kembangkan ini ya. Besok aja yang ke sesi 6 saya kembangkan banyak untuk SD, SMP, SMA. Ya. Ini soal yang mudah banget ini ya. Kata kunci soal di sini adalah kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Kombinasi gerak dasar itu, kalau Bapak Ibu guru memahami KIKD, kombinasi dasar ya yang Permendikbud itu, di sini akan akan tahu ya. Kalau kelas 2 adalah kelas 2, 3, 5, 6 dan 4. Kalau kelas 2 itu adalah variasi ya. Kalau kelas 3 itu kombinasi gerak dasar ya. Kalau kelas 5 itu kalau KI 4 ya, 41 lah ya. Ini contoh aja 41 dia tahu perbedaannya. Sama-sama 41 kita ambil contoh yang 41. Kalau kelas 2 itu variasi gerak dasar lokomotor. Kalau kelas 3 kombinasi gerak dasar lokomotor. Kalau kelas 5 itu, kalau 4.1 itu dia kombinasi gerak dasar lokomotor bola besar. Kalau kelas 6 variasi dan kombinasi. Kelas 4 adalah variasi bola besar. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau SMP biasanya gerak spesifik. Ini soal yang tidak sulit, bisa saya kembangkan saja ini ya. Ini belum sempat kembangkan untuk beberapa soal yang sama ya. Kita lanjut ke soal 3. Ini soalnya panjang banget. Setidaknya dalam kurun waktu 1 semester, guru PJOK akan mengelola pembelajaran di setiap kelasnya. Ada guru yang sudah mengenal karakteristik calon peserta didiknya. Ini komanya mana, titiknya mana nih? Saya asal kopas dari kiriman teman ini ya. Mengenal karakteristik calon peserta didiknya. Ada pula yang belum memiliki data sama sekali. Ada guru yang sangat menguasai materi yang harus disampaikannya. Ada pula yang masih harus mempelajarinya dari awal atau ini kan nggak ada titiknya, ada komanya. Nafas saya terengah-engah nih bacanya ya. Ada guru yang sudah memiliki metode dan strategi dalam menghadapi kelas ya. Mempertimbangkan variasi kondisi di atas, unsur-unsur apa saja yang harus dijadikan bahan pertimbangan pertemuan KKM. Nah, dari soal ini, prolog ini sebenarnya adalah saya anggap dia adalah agak cuma-cuma. Kenapa? Kata kunci di soal di sini adalah pertimbangan penetapan KKM. Masih ingat ya pembahasan saya yang berhubungan dengan penetapan KKM ya sebagai dasar ya. Masih ingat ya? Jadi ada integritas siswa, daya dukung dan kompleksitas. Ya udah fokus ke sana aja. Jadi semua yang ada di sini adalah hanya prolog atau tambahan saja. Kita lihat yang ada hubungan dengan integritas siswa, daya dukung sama kompleksitas apa. Nah, kebijakan pas sekolah, pengembangan wali murid dan program semester. Ini juga tidak ada ya bagi bahan penetapan KKM. B. Keputusan KKG, wilayah KKG sekolah dan kemampuan guru. Ini juga tidak. C. Ketersediaan sarpras ya, daya dukung, kemampuan guru dan kebijakan kepala sekolah. Ini ya bahan pertimbangan ya. D. Nilai rata-rata input usulan wali kebijakan kepala sekolah. Ini juga soalnya sebenarnya soal sama jawaban agak rancu sebenarnya ya. Yang E. Kemampuan input siswa, daya dukung dan tingkat kesulitan materi. Ini yang tepat ini ya. Ini adalah integritas siswa, daya dukung dan tingkat kesulitan materi adalah kompleksitas ya. Jadi saya berpesan saja buat rekan-rekan fokus pada soal atau kata kunci soal yang ada saja.
Iya, kita lanjut ke nomor 4. Guru menggunakan pedoman observasi berupa checklist, indikator untuk menilai gerakan melompat ke atas. Gerakan benar mendapat nilai 1 dan salah mendapat nilai 0. Selanjutnya, nilai di setiap indikator ditotalkan untuk disimpulkan menjadi tingkat kualitas gerak. Disimpulkan ya, meningkat kualitas gerak. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menunjukkan keunggulan dari pemanfaatan cara penilaian tersebut? Ingat, di sini adalah dia berhubungan dengan angka, berarti dia adalah kuantitatif atau ya kuantitatif berdasar ya, berhubungan dengan angka. Berarti ini kita cari mana yang lebih tepat antara option A, B, C, D, dan E. A. Guru dapat mengetahui nilai keterampilan peserta didik secara objektif. Kita kunci kata kunci setiap option jawaban. Guru mendapat nilai informasi kualitas gerak sebagai bahan feedback pembelajaran. D. C. Guru memiliki bahan penilaian kualitatif mengenai kualitas gerak peserta didik. D. Guru menjalankan protokol proses yang baik dalam menilai gerak peserta didik. E. Guru dapat menunjukkan bukti penilaian proses yang bersifat kuantitatif dan kualitas. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah berhubungan dengan angka, kecuali hanya checklist saja nggak ada angkanya, dia bisa sebagai dasar kualitatif. Karena ini ada berhubungan dengan angka, dia akan lebih tepat atau condong ke kuantitatif. Jadi yang tepat di sini adalah ya yang A. Guru dapat mengetahui nilai keterampilan peserta didik secara objektif karena ketahuan yang bisa adalah 1, yang tidak bisa adalah 0 atau kosong. Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ini pengembangan dari yang soal nomor 22 kalau nggak salah ya. Saya ubah aja kata kuncinya ya. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif permainan bola kecil diajarkan pada peserta didik kelas berapa? A2, 3, 5, 6, dan 4. Kata kunci soal di sini adalah kombinasi ya. Tidak ada variasi ataupun variasi dan kombinasi. Nah, kalau bola kecil dia adalah KD 3.2 seingat saya. Kalau mempraktekkan adalah 4.2. Nah, ini benar bukan masalah, tapi yang utama adalah di sini kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil dalam bentuk permainan sederhana. Kalau salah KD-nya seperti itu. Nah, kalau kombinasi itu yang berhubungan dengan bola kecil itu adalah yang kelas 5 ya. Kalau kelas 4 adalah variasi, kalau kelas 6 adalah variasi dan kombinasi. Itu yang diingat-ingat. Kalau Bapak Ibu guru pernah membedah telaah KD, pasti akan mudah menjawab soal ini. Mungkin yang ke sesi 6 saya buatkan untuk telaah SD, telaah KD, soal telaah KD yang SD, SMP ataupun SMA. Pasti besok saya buatkan lah ya, semoga saja. Ya agak serak-serak basah. Udah ya, soal ini jawabannya adalah yang C karena adalah kombinasi. Kalau ini adalah variasi dan kombinasi ya, dan kombinasi. Yang ini adalah variasi, ini kombinasi, yang ini adalah variasi. Itu untuk mengingatnya. Cukup sekian dari saya. Ketemu lagi bersama saya di yang 6 insyaallah. Doakan semoga saya sehat dan bisa memberi
kupas-kupas soal yang lain, dan saya berdoa pada rekan-rekan semoga diberi kesehatan dan keselamatan, lolos yang ketiga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.